Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada saat pagi hari ini. Puji syukur kepada Tuhan, kita kembali dipertemukan dalam program acara renungan GPDI Sekinah. Pada pagi hari ini sama-sama kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Korintus 2 ayat 6 sampai yang ke-16 dengan judul tema hikmat yang benar. Saya akan membacakan bagi kita semua mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Judul perikop hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ungkapan hikmat dalam bahasa Yunani adalah Sophia, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu wisdom. Dengan demikian, ungkapan hikmat yang dimaksud adalah bersifat spiritual atau rohani. Hikmat yang dibicarakan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 2 ayat 6 sampai yang ke-16 adalah hikmat Allah tentang berita salib. Rasul Paulus menghendaki setiap orang Kristen memiliki pemahaman sesungguhnya tentang hikmat yang benar, sehingga iman kekristenan tidak didasarkan pada hikmat manusia tetapi pada hikmat Allah. Sebab hari-hari ini manusia cenderung untuk mengandalkan pengetahuan, pengalaman, dan logika berpikirnya dibandingkan mengandalkan Tuhan. Hikmat yang benar adalah pengetahuan intelektual yang berasal dari Allah yang tidak terbatas. Jadi demikian, hikmat dunia adalah hikmat yang berasal dari penguasa-penguasa dunia dengan segala pemikiran manusia, yang disebut juga hikmat yang tidak benar atau palsu, yang bersifat sementara, sedangkan hikmat yang benar bersifat kekal. Oleh sebab itu, Tuhan menghendaki kita agar memiliki hikmat yang benar. Dari manakah sumber hikmat yang benar? Melalui kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat 6 sampai yang ke-16, ada 3 sumber hikmat yang benar. Yang pertama ialah Allah Bapa. Kita bisa membaca di ayat yang ke-6 sampai ayat ke-9. Kalau kita memperhatikan teks yang terdapat di dalam ayat yang ke-7, di situ dikatakan, tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Kata sembunyi dalam bahasa Yunani adalah apokrypto, merujuk pada hal-hal yang tersembunyi, kemudian dapat dinyatakan. Kita bisa membandingkan di dalam Matius 11 ayat yang ke-27 dan Matius 6 ayat yang ke-17. Apa yang dahulu tersembunyi atau rahasia dan tidak terbayangkan oleh hikmat manusia, kini dapat mengetahuinya dengan hikmat Allah yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Hikmat Allah tidak berasal dari penguasa-penguasa dunia dan mereka tidak mengenalnya. Kita sudah membacanya di ayat yang ke-8. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bayangkan bahwa hikmat manusia dan hikmat Allah sangat jauh perbedaannya antara langit dan bumi. Oleh karena itu, kita harus memiliki hikmat yang bersumber dari Allah melalui pemberitaan firman Tuhan dan bukan hikmat manusia yang terbatas, sehingga kita dapat memperoleh hikmat yang benar. Poin yang kedua ialah Roh Kudus. Kita bisa melihat di ayat ke-10 sampai yang ke-13. Roh Kudus adalah roh hikmat dan roh kebenaran. Bapak Ibu bisa membandingkan di dalam Yesaya 11 ayat 2 bagian A dan Yohanes 16 ayat yang ke-13. Karena Roh Kudus adalah Allah, maka Dia mampu menyelidiki segala sesuatu. Yang dimaksud segala sesuatu di konteks ini adalah semua yang dinyatakan Allah
karena segala sesuatu yang dikontraskan dengan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Bapak Ibu bisa membandingkannya di dalam Ulangan 29 ayat yang ke-29. Roh bukan hanya mengetahui apa yang dinyatakan, tetapi juga hal-hal yang dinyatakan oleh Allah kepada kita. Roh Kudus terus-menerus menyelidiki dalam diri Allah. Bapak Ibu bisa melihatnya dalam ayat ke-10 sampai ayat yang ke-11. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan orang Kristen yang telah menerima Roh Kudus bahwa Roh Kudus akan menuntun kita untuk memberitakan dan menerima kebenaran dengan hikmat roh dan bukan dengan hikmat manusia atau intelektual atau pengetahuan Alkitab tentang Allah. Oleh karena itu, Roh Kudus sendiri yang akan mengajarkan dan memberitahukan kita segala sesuatu. Kita bisa melihat di dalam Yohanes 14 ayat 26 dan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27. Poin yang ketiga ialah pikiran Kristus. Kita bisa melihat di ayat ke-14 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, mengapa kita harus memiliki pemikiran Kristus daripada pemikiran duniawi untuk memperoleh hikmat yang benar? Pemikiran duniawi menganggap salib sebagai kebodohan. Kita bisa melihat di ayat 14 bagian A dan Yohanes 1 ayat ke-18. Menurut pemikiran dunia, seorang yang mati di atas kayu salib tidak mungkin menjadi juru selamat bagi orang yang berdosa. Kalau kita melihat di akhir ayat 16, Rasul Paulus menegaskan bahwa kita harus memiliki pemikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus berarti pikiran Yesus Kristus. Kita mau bertindak dan berperilaku seperti yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, orang Kristen harus memiliki hikmat yang benar agar dapat memahami, memberitakan Injil, terutama berita salib yang hanya dapat dimengerti melalui hikmat Allah, pimpinan Roh Kudus, dan pikiran Yesus. Maukah saudara-saudara dalam perjalanan hidup ini menilainya dengan hikmat Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus yang mengubah pikiran saudara menjadi pikiran Kristus dan tidak lagi dipimpin oleh pengertian saudara sendiri dan hikmat yang berasal dari dunia? Kesimpulan pada pagi hari ini, kita sebagai murid Kristus untuk dapat memiliki hikmat yang benar, maka ada 3 sumber, yaitu Allah, Roh Kudus, dan pikiran Kristus. Hikmat yang benar bersumber dari Allah Tritunggal. Hanya hikmat Allah yang dapat mengetahui hal-hal rahasia dan tersembunyi pada Allah melalui Roh Kudus yang mewujudkan pikiran Kristus terjadi dalam hidup kita dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mau berdoa lewat kerenungan pada pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan buat kesempatan yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu Bapa. Biar renungan ini menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kebenaran firman itu bertumbuh dalam hati kami dan berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Biarkan Tuhan Yesus hikmat yang benar itu benar-benar ada dalam kehidupan kami, umat-umat-Mu yang percaya kepadamu Tuhan, sehingga Bapa kami terus mengandalkan Engkau dalam segala sesuatunya Bapa. Kami tidak mau memiliki hikmat yang berasal daripada dunia ini Bapa, karena kami percaya hikmat yang berasal daripada dunia ini tidak hanya sementara Bapa. Dan kami mau hikmat yang benar-benar berasal daripadamu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akhiri
renungan kami pada pagi hari ini, dan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.